Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Mikal Nicholas Saragi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang keempat, kecerdasan buatan yang dimana itu tentang information search. Jadi yang dimana tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat mengimplementasikan inform information search adalah ya. Jadi yang pertama sini adalah petunjuk untuk mahasiswanya itu yang pertama kita buka file inform yang sudah ada di CIS juga. Saya sudah buka ini. Silakan analisis dan otak-atik kodenya sudah saya juga sudah otak-atik dan sudah saya analisis. Nah, analisis apa yang terjadi dengan ketika menjalankan program sudah diberikan. Nah, jadi tugas untuk mahasiswa yang pertama, silakan membuat penjelasan terhadap yang sudah ada pada CIS dan dibuatkan pada laporan. Nah, jadi di sini saya jelaskan untuk kod ini. Baik, jadi sini yang pertama itu ada, jadi ini adalah implementasi dari dua algoritma pencarian jalur yaitu greedy base first search dan juga star. Yang dimana ini adalah digunakan untuk menemukan jalur terpendek atau paling efisien dari titik awal ke sebuah titik tujuan. Nah, jadi untuk penjelasan code itu yang pertama sini ada grab yang dimana ini adalah bobot atau jarak dari setiap satu kota ke kota yang lain. Nah, sini bisa kita lihat juga sini digambarkan misalnya dari Atlanta ke Charleston itu ada 116 ke Nashville itu ke 67 New Orleans itu ada 120. Jadi seperti itu. Ini adalah semua bobot jarak dari satu kota ke kota yang lain. Nah, untuk yang ini adalah heuristik yang dimana heuristik ini merupakan bobot dari dari kota-kota yang ada itu ke kota tujuan kita. Jadi ini ibaratnya jarak terpendek dari kota itu ke ke kota tujuan kita yang di mana itu sudah dijumlahkan semua dalam ini. Jadi Atlanta itu ada 272, Boston 240, Calgary 334 dan lain-lainnya. Lalu sini ada greedy best versus yang di mana ini. Nah, jadi pada bagian ini, nah ini adalah implementasi algoritma pencarian dari greedy best versus tadi atau GBFS. Nah, jadi jadi nanti bekerja pada prinsip yang memilih simpul kota. Nah, nanti yang menurut heuristiknya itu yang paling kecil atau yang paling dekat ke kota tujuan. Nah, yang pertama nanti dia akan membuat priority queue-nya yang dimana itu adalah antrean prioritasnya. Nanti dia beri simpul-simpul awal yang dengan nilai heuristik. Nah, selama antrean itu tidak kosong, algoritma ini akan selalu mengambil simpul dengan nilai heuristik yang paling kecil. Lalu memeriksa apakah simpul tersebut adalah tujuannya. Nah, kalau misalnya nanti itu adalah tujuannya, maka nanti fungsi itu akan menghitung total jarak dari rute yang dilalui menggunakan bobot pada grafik tadi. Lalu nanti akan mengembalikan jalur beserta jaraknya itu. Nah, kalau misalnya simbol itu adalah bukan tujuannya, maka dia akan ditandai sebagai visited atau yang sudah dikunjungi supaya dia nggak dikunjungi lagi sehingga nanti kita dapat menemukan state goalnya itu tadi. Nah, selanjutnya ini semua tetangga simpul itu kan yang belum dikunjungi akan dimasukkan ke dalam antrean prioritasnya itu tadi. Nah, proses ini akan terus berlangsung sampai nanti kita menemukan kota tujuan kita. Nah, intinya fungsi ini hanya mengandalkan nilai heuristik tanpa memperhitungkan jarak sebenarnya, sehingga lebih cepat, tapi bisa saja menghasilkan jalur tidak optimal. Jadi, misalnya, dari satu jalur, misalnya ada contohnya misalnya dari Atlanta ke sini kan ada tiga, Atlanta, Charleston, ini. Nah, sini yang paling kecil kan itu adalah di Nashville. Maka dia nanti akan langsung ke Nashville. Jadi dia akan mengunjungi kota dengan bobot atau jarak yang paling pendek dulu, seperti itu. Tapi dia nggak akan tahu apakah nanti kota-kota yang dikunjungi atau
dengan jarak yang lebih pendek ini akan sampai ke tujuan atau enggak. Intinya menggunakan GBFS ini dia akan mengunjungi jarak yang paling pendek. Gak peduli nanti mau sampai kapan, intinya sampai nanti dia menemukan tujuan itu tadi. Nah, nah kalau misalnya fungsi ini juga mengandalkan hitungan heuristik itu tanpa memperhitungkan jarak yang sebenarnya. Nanti bisa juga dia lebih cepat, tetapi bisa juga menghasilkan jalur yang enggak optimal juga. Nah, untuk yang fungsi yang astar, yang ini, untuk yang fungsi yang astar ini merupakan implementasi algoritma search tadi. Nah, jadi algoritma itu eh, pencarian jalur itu menggabungkan biaya nyata dari jarak ke tujuannya dan untuk menemukan rute yang paling pendek nanti dia ke kota tujuan kita. Nah, pada awalnya antrean ini eh, antrean prioritas diisi dengan simpul awal, di mana nanti nilai prioritasnya itu dihitung dari eh, dia memiliki rumus F sama dengan G tambah H. Nah, nanti itu G-nya itu adalah biaya aktual dan juga H-nya itu adalah nilai heuristik dari kota yang akan kita kunjungi ke kota tujuannya. Nah, jadi nanti variable visit cost ini akan menyimpan biaya perjalanan yang paling kecil. Nah, yang pernah ditemukan untuk sampai simpul tujuan ini tadi. Nah, kalau misalnya selama antrean ini nggak kosong, algoritma akan mengambil simpul dengan nilai F yang paling kecil. Nah, jika belum, algoritma ini akan memeriksa setiap tetangga dari setiap simpul itu. Dia nanti akan menghitung semua eh, biaya aktualnya itu sampai ke tetangganya. Lalu dia akan membandingkan dengan biaya yang tersimpan pada visit visit cost-nya itu tadi. Nah, jika kalau misalnya nanti alur baru lebih murah atau lebih pendek, maka biaya tersebut akan diperbarui. Dan tetangganya juga akan dimasukkan ke dalam antrian prioritasnya. Dengan nilai F, itu G tambah H tadi. Selanjutnya, proses ini akan terus berulang sampai tujuan ditemukan atau semua kemungkinannya habis dengan cara ini. Nah, nanti kalau misalnya ini dengan Astar ini bisa menjamin solusi jalur yang paling pendek sampai ke kota tujuan kita. Karena dia akan mencoba semua kemungkinan, mengumpulkan nilai semua heuristik yang ada sampai ke kota tujuan. Dia nanti dia akan menggunakan apa namanya jalur yang paling pendek lah sampai ke kota tujuannya. Untuk yang Grady tadi dia mungkin memang dia akan mengunjungi jalur-jalur yang paling pendek, tapi belum tentu jalur yang pendek itu akan sampai ke kota tujuannya. Sedangkan kalau menggunakan Astar, kita situ menghitung nilai heuristik dari kota-kota yang akan kita kunjungi sampai ke kota tujuan kita tadi. Nah, jadi lalu nanti eh di bagian pertama kode ini akan mengeksekusi greedy base versus tadi untuk setiap pasangan di greedy-nya. Lalu dia nanti akan eh memanggil fungsi greedy itu tadi yang mengembalikan pet atau urutan kota awal hingga kota tujuannya. Nah, kalau misalnya jalur yang ditemukan, maka dia akan mencetak dalam format yang jelas dari kota awal sampai kota tujuannya. Kalau misalnya di bagian kedua, yang tadi yang Astar, nah dia kan sama juga dilakukan dengan Astar memang untuk menggunakan pasangan dari kota awal ke kota akhirnya. Nah, hasil jalur dan total ini akan dicetak dalam format seperti GBFS tadi juga. Nah, secara keseluruhan untuk fungsi ini memberikan perbandingan antara GBFS yang rakus. Kenapa dibilang rakus? Karena dia hanya mau menggunakan jalur-jalur yang pendek, sementara belum tentu jalur yang pendek itu bisa sampai ke kota tujuan. Misalnya memang ada jalur yang pendek, dia pendek dari kota A ke kota B misalnya, tapi dia nanti itu harus keliling-keliling dulu karena dia menggunakan jalur pendek. Sementara untuk kalau misalnya kita menggunakan Astar, dia itu langsung ke menghitung semua jarak dari simpul-simpul yang akan kita kunjungi sampai ke simpul tujuan itu tadi. Jadi dia lebih efisien dibandingkan dengan greedy itu tadi. Jadi untuk outputnya yang tadi, yang contohnya itu adalah untuk yang eh, GBFS itu. Nah, ini dari Dallas sampai ke New York. Nah, kalau misalnya ini kita pakai greedy tadi, memang jarak dari Dallas ke ini ke Kansas City, Omaha, Chicago itu
memang jaraknya lebih kecil-kecil, tapi kalau setelah kita jumlahkan semua jaraknya ini, dia mencapai 797 kilometer. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan Asearch, di sini hanya mengunjungi 1, 2, 3, 4, 5 5 kota. Nah, eh, dia mengunjungi lebih kecil kota, lebih sedikit kotanya dan juga jaraknya itu lebih kecil, ada 363. Nah, Astar ini mempertimbangkan jarak aktual ditambah dengan nilai heuristiknya tadi, sehingga jalur ini lebih optimal. Kalau misalnya yang GBFS ini tadi kan dia mengunjungi, kalau misalnya yang kota yang ini lebih kecil jaraknya ke sini aja dulu, terus dia yang lebih kecil ke sini dulu gitu. Makanya untuk yang GBFS ini jauh, untuk yang Astar sih, Astar ini jauh lebih optimal, lebih istilahnya lebih efisien lah untuk digunakan. Kalau misalnya kita mau mencari jarak dari satu kota ke kota yang lain, begitu juga untuk yang ini. Nah, yang ke untuk contoh praktikumnya, untuk contoh praktikum, nah untuk contoh yang praktikum itu sini kita ada ini kota-kota yang ada di Jawa dan sekitarnya juga, dari Jakarta ke Bandung, Semarang, Yogyakarta. Ini Bandung ke yang lain-lain semua. Ini adalah jarak dari satu kota-kota yang lain juga sama yang seperti tadi. Nah, untuk nilai heuristik ini itu adalah nilai dari eh apa namanya? Dari node-node itu, node-node yang ada itu tadi sampai ke kota tujuannya. Di sini kota tujuan itu adalah Bali. Jadi jarak dari paling kecil dari Jakarta ke Bali itu adalah 1.100 kilometer. Seperti itu juga untuk Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Nah, sini Bali kenapa nol? Karena Bali kan kota tujuan kita. Nah, lalu di sini jadi lalu sini juga ada yang kita buat tadi. Kita juga sini untuk membandingkan yang ready sama Aster juga. Ya, dan sini dia ada open list. Yang dimana open list ini adalah priority queue-nya yang menyimpan nilai heuristik dan kota dengan jalurnya juga. Jadi ini adalah urutan pengambilan selalu berdasarkan nilai heuristik yang paling kecil. Nah, selalu untuk ini nanti proses itu dia mengambil kota dengan nilai heuristik yang paling kecil. Lalu kota tujuannya sampai selesai juga. Nanti dia akan mereturn path-nya. Nanti akan diulangi terus sampai menemukan kota tujuan. Lalu untuk yang bagian, oh iya, nah jadi nanti kalau misalnya untuk yang Irain tadi sama juga yang sebelumnya, dia itu hanya melihat mana kota yang paling dekat dengan Bali tanpa menghitung biaya perjalanan yang sudah ditempuh. Istilahnya dia mana yang lebih kecil itu yang dulu dikunjungi lalu ini gitu. Dia tidak memperhitungkan berapa kali dia bergerak dari satu kota-kota yang lain. Apakah itu lebih banyak setelah dijumlahkan dengan menggunakan satu jalur yang lain gitu. Jadi dia hanya menggunakan istilahnya jarak yang paling kecil dari satu kota ke kota yang lain itu. Bisa saja nanti dia keliling-keliling dulu baru sampai ke Bali. Maka nanti kita lihat di bagian yang untuk yang Astar ini. Nah, fungsi Astar Search ini adalah implementasi algoritma Astar, yaitu salah satu metode inform search tadi. Nah, dia akan membuat sebuah priority queue bernama OpenList yang menyimpan tapel berisi FG dan kota, lalu juga ada petnya juga. Nah, sama juga dia menggunakan rumus F sama dengan G tambah tadi. Itu adalah total nilai evaluasinya atau nilai dari eh, nilai dari jarak yang akan kita hitung nanti. Nah, algoritma ini selalu memilih kota dengan nilai F yang paling kecil atau nilai jarak kota dan nilai apa namanya? Nilai heuristik yang paling kecil setelah ditambahkan. Nah, setiap kali sebuah kota diambil, nanti akan menampilkan informasi posisi saat ini. Nah, biaya nyatanya sudah ditempuh atau itu G, lalu ini heuristiknya itu untuk yang H. Nah, seperti itu. Nah, jika kota sedang diproses adalah jika kota yang sedang diproses itu adalah kota tujuan kita, maka algoritma ini akan berhenti dan juga mengembalikan nilai jalur beserta biaya totalnya. Nah, kalau misalnya dia nanti belum nyampe sampai ke tujuannya, maka semua tetangga kota itu kan diperiksa lalu dihitung mana jarak yang paling
kecil sampai ke kota tujuannya. Nah, nanti tetangga-tetangga kota tetangga itu dia akan dimasukkan ke open list dengan jalur yang sudah diperbarui tadi. Nah, ini akan diulang-ulang sampai tujuan tercapai atau tidak ada jalur lagi yang bisa dieksplorasi. Dia akan mencoba semua jalur dan nanti dia akan memprint mana jalur yang paling pendek atau yang paling optimal yang bisa kita gunakan untuk dari satu kota ke kota yang lain. Nah, jadi bagian untuk yang ini, yang print ini adalah untuk ngeprintnya tadi di buat ngetes hasil dari dua algoritma menggunakan greedy dan juga Astar tadi. Nah, jadi setelah nanti program ini dijalankan, maka dia akan menampilkan rute yang hasilnya lengkap dengan total jarak yang sebenarnya. Jadi bagian ini menunjukin eh, beda dari Greedy yang cuma ngandelin perkiraan jarak itu dan juga Astar yang menggabungkan semua jarak aslinya dan estimasi biaya yang paling kecil atau yang paling optimal. Nah, ini contohnya dari Jakarta ke Bali untuk menggunakan Greedy. Nah, dia dari Jakarta menggunakan heuristik. Nah, dia dari Jakarta itu ke Yogyakarta. Ini jalur Greedy yang ditemukan itu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali. Nah, menggunakan Asearch, dia akan mencoba semua jalur yang ada. Maka nanti dia akan memprint jarak yang paling dekat. Gitu. Jadi mencoba semua jalur yang ada, dia akan memperkirakan nilai heuristik yang ada, dan juga jarak dari kota awal kita tadi, dari Jakarta ke kota-kota tetangganya. Lalu dia akan menambahkan dengan nilai heuristiknya. Yang mana yang paling kecil, maka itulah nanti akan jalur yang akan digunakan untuk eh, maka itu nanti jalur yang digunakan untuk berjalan dari kota awal ke kota tujuannya seperti itu. Jadi mungkin demikian presentasi saya pada malam hari ini. Jadi intinya pada presentasi kali ini kita tahu bahwa 3D best first search itu eh, kurang optimal dibandingkan dengan Asearch karena dia hanya mengandalkan jarak yang paling kecil, sementara Asearch itu dia mencari jalur yang paling optimal dengan mencoba semua kemungkinan yang ada. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih.